Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di diskusi sesi 12 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara bersama saya Khiaratun Arifah, mahasiswi Universitas Terbuka jurusan Magister Pendidikan Dasar. Kali ini kita akan membahas 3 topik menarik pada diskusi sesi 12. Yang pertama adalah relevansi dan keefektifan asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu. Kedua, penggunaan asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendekatan tematis di sekolah X. Dan ketiga, pengalaman menerapkan asesmen pembelajaran di kelas atau sekolah. Yang pertama, relevansi dan keefektifan asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu. Kita ketahui bersama bahwa usia anak sekolah dasar menurut Jean Piaget terletak pada tahap operasional konkret, yaitu usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai dapat memahami konsep seperti konservasi, klasifikasi, dan seri. Mereka juga mampu melakukan operasi mental yang lebih kompleks, seperti penjumlahan dan pengurangan, namun masih terbatas pada objek dan peristiwa nyata yang dapat mereka lihat atau sentuh. Saya mengacu pada penelitian yang berjudul Asesmen Autentik pada Pembelajaran Terpadu di Sekolah Dasar yang ditulis oleh Rika MK dan Indah SW, bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan, bahwa penilaian autentik menjadi karakteristik pencapaian kurikulum 2013. Pembelajaran melalui pendekatan terpadu dapat mengembangkan kompetensi siswa dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran terpadu juga memberikan makna kepada siswa dalam karakteristik siswa yang senang bermain, bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta melakukan eksperimen. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan penilaian secara holistik dan autentik agar mencakup semua aspek pembelajaran terpadu. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui asesmen autentik dalam pendekatan tematis di sekolah X. Penilaian autentik merupakan penilaian yang mengukur kompetensi sesuai dengan karakteristik siswa. Penilaian autentik dapat dilakukan guru dalam berbagai penilaian kelas melalui penilaian sikap, yaitu observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal catatan guru. Penilaian pengetahuan yaitu penugasan, tes lisan, dan tes tertulis, serta penilaian keterampilan yaitu kinerja, penilaian portofolio, dan proyek. Ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka secara lebih nyata dan memungkinkan guru untuk menilai pemahaman siswa secara lebih komprehensif. Pada penilaian sikap, yang dilakukan melalui berbagai teknik akan membantu membentuk karakter dan perilaku positif siswa. Yang pertama, observasi. Guru dapat mengamati langsung sikap siswa selama kegiatan pembelajaran tematis, seperti kerjasama dengan kelompok, kemandirian saat mencari informasi, atau inisiatif dalam memecahkan masalah. Ini memberikan data real time tentang partisipasi dan interaksi siswa. Kemudian penilaian diri, siswa diminta untuk merefleksikan sikap dan perilaku mereka sendiri. Ketiga, penilaian antar siswa, yaitu siswa saling menilai sikap dan kontribusi teman sekelompok dalam proyek tematis. Ini mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Kemudian jurnal, siswa dapat menuliskan refleksi harian atau mingguan tentang pengalaman belajar, tantangan yang dihadapi, dan sikap yang dikembangkan selama proses pembelajaran tematis. Penilaian pengetahuan tidak hanya mengukur hafalan, tetapi juga pemahaman konseptual dan kemampuan aplikasi. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis dapat dalam pendekatan tematis dapat didesain lebih kontekstual. Misalnya, esai yang meminta siswa untuk menganalisis suatu tema dari berbagai sudut pandang, atau soal-soal yang membutuhkan aplikasi konsep dalam skenario tertentu yang relevan dengan tema. Kemudian tes lisan, siswa dapat mempresentasikan pemahaman mereka tentang suatu topik tematis, menjelaskan hubungan antar konsep, atau berdiskusi tentang implikasi dari suatu tema. Ini melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi secara fair. Penilaian keterampilan.
Penilaian keterampilan memungkinkan siswa menunjukkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan menciptakan sesuatu. Yang pertama, dari unjuk kerja. Siswa melakukan tugas atau aktivitas nyata yang menunjukkan penguasaan keterampilan dalam konteks tema. Yang kedua, proyek. Siswa dapat merancang dan melaksanakan proyek yang kompleks dan terintegrasi sesuai dengan tema. Proyek ini dapat melibatkan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan presentasi. Yang ketiga, portofolio. Kumpulan hasil kerja siswa yang dipilih secara sistematis dan menunjukkan perkembangan keterampilan mereka dari waktu ke waktu. Dengan mengintegrasikan asesmen autentik ini, sekolah X dapat memastikan bahwa pembelajaran tematis tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan sikap positif dan keterampilan yang relevan bagi siswa dan menghadapi tantangan dunia nyata. Kemudian yang ketiga, ceritakan pengalaman Anda menerapkan asesmen pembelajaran di kelas atau sekolah Anda. Pengalaman saya menerapkan asesmen autentik yaitu di kelas 5 di UPTD SD Negeri Bluru. Sebagai seorang guru di kelas 5 UPTD SD Negeri Bluru, saya telah menerapkan asesmen autentik untuk memastikan penilaian yang menyeluruh dan relevan dengan kebutuhan belajar serta kompetensi siswa. Pendekatan ini memungkinkan saya melihat lebih dari sekedar hasil akhir, melainkan juga proses dan perkembangan siswa. Dalam penilaian sikap, saya menggunakan observasi selama kegiatan belajar kelompok dan proyek tematis. Misalnya saat siswa berdiskusi mengenai pelestarian lingkungan, saya mengamati bagaimana mereka berinteraksi, apakah ada yang dominan atau justru pasif. Kemudian sesekali saya akan meminta mereka untuk melakukan penilaian diri untuk merefleksikan kontribusi dan tanggung jawab mereka di dalam sebuah kelompok, yang membantu mereka akan menjadi lebih mawas diri. Kemudian saya juga akan melakukan penilaian antar teman agar mereka dapat saling memberikan umpan balik dan belajar menghargai peran orang lain. Kemudian pada penilaian pengetahuan, saya tidak hanya mengandalkan tes tertulis, namun saya juga sering menggunakan tes lisan berupa presentasi kecil atau sesi tanya jawab interaktif setelah mereka menyelesaikan sebuah topik. Ini efektif untuk melihat sejauh mana pemahaman konseptual mereka, bukan hanya sekedar hafalan. Terkadang tes tertulis yang saya berikan berupa soal-soal berbasis masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga menuntut mereka untuk menerapkan pengetahuannya. Sementara itu, dalam penilaian keterampilan, saya mendorong siswa untuk aktif dalam unjuk kerja yang merupakan bagian penting, seperti membuat maket sederhana dari daur ulang sampah setelah belajar mengenai pengelolaan limbah. Proyek-proyek besar seperti membuat video, kemudian beberapa kampanye dalam kebersihan atau juga pelestarian alam juga efektif. Melalui proyek ini siswa tidak hanya belajar secara konten, tetapi juga keterampilan riset, perencanaan, serta tim kerja. Terakhir, saya juga meminta siswa untuk mengumpulkan hasil karya terbaik mereka dalam sebuah portofolio yang memungkinkan mereka dapat melihat sendiri perjalanan belajar mereka serta dapat meningkatkan keterampilan mereka sepanjang semester. Melalui ketiga aspek penilaian ini, saya merasa mendapatkan gambaran yang jauh lebih utuh tentang kemampuan dan perkembangan siswa saya di UPTD SD Negeri Bluru. Asesmen autentik yang saya gunakan benar-benar dapat membantu saya menyesuaikan pembelajaran agar lebih relevan dan sesuai dengan potensi unik setiap siswa.